Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, kakak mau kasih tahu peraturan-peraturannya nih sebelum mulai ibadah ya. Yang pertama, kita harus menggunakan baju yang rapi ya, seperti kayak kita mau biasa ibadah. Terus yang kedua, tetaplah fokus ngikutin sekolah minggu ini dari awal sampai akhir. Yang ketiga, kita mengikuti ibadah, jangan sambil makan, jangan sambil main HP ya. Oke adik-adik, yang keempat nih yang terakhir dan gak kalah penting. Absensi akan dilakukan berdasarkan foto pada saat kalian ibadah ya. Foto itu bisa dikirimkan ke nomor yang di bawah ini, atau bisa juga kalian absen dengan cara mengirimkan kreativitas kalian pada setiap minggunya. Oke, sekian pengumumannya. Selamat beribadah ya adik-adik. Kami memang bukan dari kota yang besar, tapi kami punya iman yang sangat besar. Iman yang dapat memindahkan gunung yang tinggi, iman yang dapat mewarnai dunia. Petra Kids, mari tumbuh bersama. Petra Kids, memuji Tuhan bersama. Melayani Tuhan Yesus dengan segenap hatiku, menjadi saksinya Yesus sampai ku besar nanti. Kami memang bukan dari kota yang besar, tapi kami punya iman yang sangat besar. Iman yang dapat memindahkan gunung yang tinggi, iman yang dapat mewarnai dunia. Halo Petra Kids. Oke adik-adik, kita mau mulai ibadahnya nih. Tapi kita mau tanyain kabar adik-adik dulu nih. Gimana nih kabar adik-adik di rumah? Sudah siap belum buat muji Tuhan? Kalau sudah, yuk kita langsung aja nih ya kak ya. Yuk kita mau berdoa dulu. Semuanya tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kami semua Tuhan. Sebentar kami mau mulai ibadahnya. Tuhan lindungi sertai ibadah kami dari awal sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita mau muji Tuhan bersama-sama nih. Tapi kita mau cek semangatnya dulu nih ya kak ya. Yuk kak, kita mau bangkit berdiri semuanya. Yuk bangkit berdiri. Kita mau tes semangatnya. Ayo kak. Petra Kids, mana semangatnya? Semangat. Kayaknya kurang sekali lagi nih kak, biar semangatnya tambah-tambah nih ya kak ya. Yuk coba nih kak, lagi kak. Yang keras ya. Petra Kids, mana semangatnya? Semangat. Oke, kita mau nyanyiin yang mau berjalan nih kak. Yuk, pasti masih pada apa nggak nih gerakannya nih? Yuk kita mau coba bareng-bareng ya. Yang mampu berjalan, hap hap hap. Yang buta melihat, hip hip hip. Yang tuli mendengar, hap hap hap. Yesusku hebat.
sudah keringetan semua, kita udah muji Tuhan bersama-sama. Nah, sekarang kita mau siapin hati kita lagi buat dengerin firman Tuhan. Kita mau nyanyiin satu pujian. Yuk kita mau nyanyi ini bareng-bareng ya. Kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapak yang di surga, terima kasih kami masih diberi kesempatan untuk beribadah, kami masih diberi kesempatan untuk ikut sekolah minggu meski melalui online. Tapi kami mau minta hadirat Tuhan tetap membantu kami, tetap menolong kami semua dalam memahami firman Tuhan, dalam memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau duduk tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Hai, kita ketemu lagi hari ini. Kakak mau cerita tentang perjalanan seseorang yang sangat hebat. Usianya baru 12 tahun. Siapa di sini yang sudah berusia 12 tahun? Ini seumur dengan kalian, usianya 12 tahun. Dia ikut sama orang tuanya, ikut rombongan keluarganya dan semua tetangganya yang lain berbondong-bondong menuju ke Yerusalem. Untuk apa mereka ke Yerusalem? Untuk merayakan Paskah. Ya, anak umur 12 tahun ini dia ikut rombongan tersebut. Sampai di Yerusalem, mereka langsung masuk ke Bait Allah.
ke bait Allah, mereka merayakan Paskah, ikut ibadah Paskah di bait Allah itu. Saat semua rombongan pulang, ada sesuatu yang terjadi dalam perjalanan pulang rombongan ini dari Yerusalem. Apa yang terjadi? Ya, anaknya itu ketinggalan, hilang. Siapa yang umur 12 tahun kalau diajak sama mama papanya masih ketinggalan, nggak ikut pulang? Ya, ini mama papanya sudah ikut rombongan, sudah perjalanan pulang. Waktu mereka sedang istirahat, dicarilah anak mereka, tapi tidak ada. Panik orang tuanya, mama papanya panik, semuanya panik. Mereka memutuskan untuk kembali ke Yerusalem. Mama papanya kembali ke Yerusalem untuk cari anaknya yang ketinggalan ini. 1 hari mereka di Yerusalem sudah muter-muter semua kota, mereka tidak menemukan anak ini. Coba kalau kalian yang biasa nonton film detektif, kira-kira kalau mau cari anak ini di mana ya? Anak ini kira-kira ketinggalannya di mana ya? Kan mereka datangnya ke Yerusalem untuk pergi ke bait Allah. Tapi orang tuanya tidak mencari di bait Allah dulu. Justru muter keliling kota Yerusalem dicari anaknya kemana-mana. Sudah 1 hari, mereka sudah lelah, mereka baru memutuskan untuk mencari di bait Allah. Mereka cari di bait Allah dan ketemu anaknya. Masih apa? Kalau kalian ketinggalan berarti sudah balik lagi, sudah nyari di kota Yerusalem 1 hari, berarti kira-kira sudah ditinggal berapa hari kalian? Kira-kira sudah ditinggal 3 hari. Ya, anak ini nggak nangis. Anak ini bukannya nangis. Coba kalian yang sudah umur 12 tahun kalau ditinggal sama orang tuanya, ketinggalan di suatu tempat umum, di kota lain, kalian apa yang akan kalian lakukan? Nangis. Tapi anak ini hebat sekali. Dia tidak nangis. Bahkan orang tuanya melihat dia sedang duduk bercakap-cakap, sedang memberikan pertanyaan, bahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para orang-orang yang ada di situ, orang-orang yang ada di dalam bait Allah. Kalian sudah bisa menebak siapa anak umur 12 tahun ini? Ya, yang sudah rajin baca Alkitab dan kisah firman Tuhan pasti tahu anak ini siapa namanya. Betul, anak ini namanya Yesus. Orang tuanya namanya siapa? Maria dan Yusuf. Yesus usia 12 tahun diajak ke Yerusalem. Tapi dia tidak nangis waktu ketinggalan. Bahkan waktu orang tuanya menemukan dia lagi, dia berkata apa? Waktu ditanya, Yesus, apa yang kau lakukan di sini? Kami semua panik mencari kamu. Yesus hanya menjawab apa? Aku sedang melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapakku yang di surga. Maria sama Yusuf tidak paham. Apa sih maksudnya nih anak ini nih? Ngomong apa sih? Sudah yuk pulang aja pulang. Nah, akhirnya Yesus pun ikut rombongan orang tuanya ini pulang lagi ke Nazaret. Dia pulang lagi meninggalkan Yerusalem. Dia tidak membantah kedua orang tuanya. Adik-adik tahu nggak apa yang terjadi sama pertumbuhan Yesus? Setelah kisah Yesus berusia 12 tahun ini, tiba-tiba ceritanya lagi Yesus sudah berumur 32 tahun. Tidak ada yang tahu kisahnya Yesus sepanjang masa itu. Yesus terus tinggal dan menuruti semua perintah orang tuanya.
Pelajaran apa yang hari ini kita mau dapatkan? Bahwa apa? Yesus bisa bertumbuh dengan penuh hikmat dan kepandaian dan kecerdasan, bahkan Roh Allah menguasai hidup Yesus, mampu melakukan segala mukjizat. Itu karena apa? Karena satu, Yesus melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa yang di surga. Kalau kalian ingin jadi anak yang cerdas, ingin jadi anak yang hebat, ingin jadi anak yang luar biasa, disayang oleh banyak orang, apa? Kuncinya hanya satu, melakukan semua perintah Bapa yang di surga. Di mana lihat perintahnya? Ada di dalam Alkitab kalian. Yuk buka Alkitab kita. Ini akan menjadi ayat hafalan kita minggu ini di Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Yuk buka Alkitabnya. Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Ya. Di situ berbunyi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kalau kalian ingin menjadi orang yang penuh pengetahuan dan hebat, syaratnya cuma satu, takut akan Tuhan. Tapi kalau kalian dididik sama orang tua, tidak mau, kalian diasuh, dirawat, dididik oleh orang tua, guru, semua segala macam, kakak-kakak di sekolah minggu, tidak mau, kalian tetap memilih untuk berontak, kalian tetap pilih untuk jadi anak yang nakal, tidak nurut, maka kalian akan disebut sebagai orang bodoh. Oke, anak-anak yang berpengetahuan, anak-anak yang takut akan Tuhan, sampai di sini kisah kita, pertemuan kita. Jangan lupa ya, ayat hafalannya Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Kirimkan video kalian sedang membacakan ayat itu tanpa melihat Alkitab lagi ya, sebagai pegangan hidup kita. Yuk kita mau berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk pengajaranmu hari ini, untuk didikanmu hari ini Tuhan. Ajari kami, ingatkan kami selalu untuk jadi anak-anak yang melakukan perintahmu, yang taat akan firman Tuhan, dan juga menghormati dan menghargai dan menuruti setiap didikan orang tua kami sebagai wakil Bapa yang di surga di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan kami semua anak-anak yang selalu taat pada firman Tuhan, sehingga hidup kami penuh dengan pengetahuan dan kami menjadi anak yang cerdas dan anak yang hebat. Kami bertumbuh secara luar biasa dan penuh dengan kuasa Roh Kudus di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.